Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Tentu kabar baik dan sehat. Anak-anak, kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Kalau jam pertama, anak-anak sudah belajar bahasa Inggris. Jam kedua, kita belajar tematik, yaitu muatan bahasa Indonesia. Masih di tema 6. Energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi. Anak-anak boleh siapkan buku pena 3C dan buku tulis muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa alat tulisnya. Oke, anak-anak sudah lengkap semua ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita, informasi tentang penghemat energi. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang kedua, dapat menyajikan hasil informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, jangan kemana-mana, diam di tempat, dengarkan penjelasan materi selanjutnya. Mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi, sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak. Ayo simaklah teks berikut. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Siswa, guru, staf administrasi, hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Informasi yang terdapat dari teks tersebut yaitu penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Ayo perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan juga kata-kata kunci yang berada di sebelah gambar. Ada kata hemat, energi, pemborosan, lingkungan, dan kewajiban. Sekarang kita akan mencoba menyusun cerita dari kata-kata kunci tersebut. Sikap yang dilakukan Dedi merupakan sikap pemborosan
energi. Kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Dengan menerapkan sikap hemat energi, kita turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Menemukan informasi dan gambar tentang penghematan energi. Informasi tentang penghematan energi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan menggunakan kata tanya. Misalnya, kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Ayo simaklah cerita berikut. Setiap hari, Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Dedi diantar ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Contoh pertanyaan berdasarkan cerita tersebut yaitu, bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Jawabannya, Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya ke sekolah, naik mobil atau motor atau kendaraan umum. Contoh pertanyaan yang kedua, siapa yang mengantar Dedi ke sekolah? Jawabannya, ayah atau ibu. Menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pentingnya penghematan energi dan cara menghemat energi. Kamu dapat menuliskan informasi terlebih dahulu dengan menandai atau mencatat informasi penting. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf yang padu. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelasan. Menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang, waktu, dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskannya. Informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Oke, anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sekian. Baiklah, tugas anak-anak yang pertama membaca dan mengerjakan soal yang ada di buku Bupena 3C halaman 173, halaman 178 sampai halaman 179 dan halaman 182 sampai 183 muatan bahasa Indonesia. Kerjakan di buku Bupena saja, cukup dibaca dan dikerjakan, tidak usah dikirim.
Nah, tugas yang kedua yang dikirim adalah mengerjakan tugas yang ada di buku Bu Pena 3C halaman 185 nomor 1 sampai 6. Tulis di buku tulis muatan bahasa Indonesia. Paham anak-anak? Paham ya anak-anak semuanya? Ya, selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari dengan pembelajaran lainnya.